Pastor, Kenapa? nanti kan sebentar lagi kalau misalnya Pak Edi Rahmayadi ini sudah harus kalau ada pilkada nanti, masih Pemilihan Pastor gubernur ya. atau pengganti Jokowi ini nanti siapa nih menurut Pastor yang bisa? Saya pasti memilih orang yang saya pikir mempunyai pribadi yang jujur, berkomitmen, dan memang betul-betul cinta Indonesia dan nasionalisme. Itu yang akan kupilih. Kalau Kalau seandainya nanti ada calon itu dia mengatakan saya akan memperhatikan agama Katolik lebih lagi sebagai minoritas. Alah, saya tak percaya itu. Atau dia kan jual koyoknya itu kan sebelum kampanye mungkin ya. Yang seperti sekarang lah umpamanya kan. Tiba-tiba ada partai yang kita pikir nasional tapi menjadi memilih apa ini ya. Kita jadi risih di Indonesia ya. Yang mana sekarang ini kan sudah nampak dia dulu sangat nasional tapi tiba-tiba seperti tidak nasional. Apakah mereka sudah pindah arah atau tidak, kan didiskusikan itu banyak sampai sekarang ya. Jadi sampai ada yang tarik diri kan dari partai itu ya. Saya tidak setuju dengan ini, saya tidak setuju. Tapi banyak juga yang ikut ini. Jadi yang ada itu istilah di dalam. Jadi itu kan seperti apa ya? Seperti sepanjang ini partai ini bisa memenuhi kebutuhan saya. Iya. Pragmatis dia. Inilah pragmatis sebenarnya kan ada itu istilah di dalam perpolitikan itu ya. Tidak ada kawan dan musuh yang abadi. Yang ada adalah tujuan dan kepentingan. Kepentingan yang baru. Jadi dalam politik kita tidak akan pernah bisa tidak mungkin kita bermusuhan dalam satu periode berikutnya berteman. Inilah pragmatisme. Iya. Banyak dan itu tampaknya normal. Itu tampaknya normal. Seperti normal, tidak ada keberatan orang kan. Tapi seperti ini kita lihat ya, mungkin tahu usah dulu politik. Agama umpamanya kan. Ada itu orang-orang Katolik pragmatisme. Dia nampak rajin, besdinar, anggota KOR, tapi mau menikah pindah agama. Pindah agama. Enggak ada sedikit pun imannya itu kan, integritasnya tentang iman itu ada kan. Tiba-tiba rajin padahal anaknya yang mau menikah. Iya, ada. Mau menyebar undangan. Demi kepentingannya kan. Ngapain jadi Katolik aku? Kita kadang-kadang terkejut begitu kan. Tak ada sedikit pun itu namanya pragmatisme. Udahlah mau ke sana. Atau demi jabatan. Jabatan ya gitu kan. Kalau kau mengikuti ini aliran ini atau agama ini, kau harus pindah kau ya, harus pindah kau baru kau angkatlah kau menjadi pejabat sekda atau apa kan. Pragmatis. Cocok nggak apa-apa, pindah aja aku. Tidak ada pikirnya dan dia tidak malu-malu. Malah kadang diumumkan di gereja karena ini saya akan pindah tidak lagi jadi Katolik kan, apa namanya itu kan ini. Jadi ada seperti itu ya, nilai-nilai moral diabaikan, nilai-nilai agama diabaikannya kan. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada lawannya integritas ya. Jadi atau sebenarnya saya pernah diajarkan dulu waktu seminar itu ya. Siapa orang yang mempunyai sifat integritas katanya kan. Pamannya kamu ditempatkan di tengah-tengah orang yang narkobaan atau pencuri katanya kan. Bukan kamu yang dipengaruhi menjadi kamu narkobaan atau menjadi pencuri, tetapi jadi mereka yang bertobat karena kamu utuh. Batu keras kamu pengaruhi, itulah katanya yang mempunyai integritas. Hebat juga ya. Dia tidak terpengaruh karena keburukan itu, tapi justru kebaikannya itu memancar dan menobatkan orang. Sebenarnya kita lihat dua apa itu pragmatisme. Kalau dalam arti apa ini, yang dari ini ya, apa dikatakan ini? Bahwa secara etimologisnya kata pragmatisme itu berasal dari dari bahasa Yunani pragmatikos yang berarti pragmatikos ya. Cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, dagang dan perkara negara. Lihai dia gitu kan. Tapi kemudian kalau pragmatisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap melainkan tumbuh dan berubah terus-menerus. Inilah tidak tetap. Jadi kebenaran tidak tetap. Ada di sini juga kan bahwa pragmatisme adalah bentuk kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Ngeri juga. Berarti dia tidak fix ya, tidak fix.
Allah itu ada. Besok mungkin tak ada itu katanya kan. Atau ada tapi setengah begitu. Tritunggal itu. Wah, nanti tak benar itu. Ya, nanti tidak ada umat kita yang datang katanya. Seperti itu, inilah namanya sikap pragmatis itu. Jadi dikatakan mungkin ini yang paling gawat ya. Ya, orang pragmatis itu adalah identik dengan orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Inilah orang pragmatisme. Seperti kalau umpamanya saya mau membantu orang, miskin kali dia, maka aku mencuri. Ya. Oh, gereja kita mau dibangun. Bagaimana ini ya? Korupsi lah aku. Aku bantulah gereja 50 juta hasil korupsi. Jadi ini bagus itu dan semua orang senang. Tak tahu entah dari mana kan. Inilah pragmatisme. Demi tujuan halalkan segala cara. Atau kemudian misalnya bergaul dengan orang-orang yang sudah pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip kita. Tetapi pada suatu kesempatan itu dia adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan. Itu lagi banyak itu. Sehingga adalah istilahnya Pohabe non pastor songoni majo. Gitu dia. Nanti dalam kampanye begitu digunakan kita kan. Tiba-tiba dikasih kita makan, dikasih sesudah itu tak mati betoh. Kan katanya kan inilah orang-orang pragmatisme ya. Dan kalau seperti ini ngeri juga itu ya. Menemukan bahwa ada banyak tentang kebenaran, kriteria tentang kebenaran dan kebaikan. Tidak hanya itu kebaikan, kebenaran. Kalau saya melihat kebenaran ini. Jadi dia bisa membuat kebenaran itu dari berbagai sudut pandang jadinya ya. Sehingga kalau umpamanya poligami benarnya itu daripada begini daripada kau nanti seperti yang dia daripada kau kena penyakit tertentu AIDS dari itu udah poligami. Inilah pragmatisme kan. Poligami aja kau. Tidak dilihatnya bagaimana sakitnya istrinya kan. Kalau dia disuruhnya orang seperti itu. Inilah nilai-nilai itu tak ngeri ya. Sehingga bagi orang pragmatis itu kebenaran itu sifatnya relatif ya. Relatif, tidak mutlak. Perspektif dia. Jadi bergereja hari Minggu. Iya. Kalau tidak malasnya aku udahlah lain kali lah sekali setahun lah. Bisa. Tak ada padahal ada dalam hukum gereja setiap hari Minggu harus pergi ke gereja kan, direlativirinnya. Tuhan tahunya itu, katanya pula kan. Jadi diajaknya Tuhan berdosa. Jadi, coba kita lihat, kita bandingkanlah orang yang seperti ini, yang pragmatisme dengan integritas ini. Orang-orang yang mempunyai integritas. Kalau menurut bahasa Indonesianya, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Orang yang mempunyai integritas itu mempunyai wibawa dan jujur. Ini ya. Jadi sebenarnya ada kata integer bahasa Latin ya. Yang teguh mempertahankan prinsip inilah. Teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi dan ini konsisten dalam keteguhan. Konsisten dia tetap. Inilah sebenarnya pemimpin yang baik kan. Apabila itu memang nilainya benar dan ini benar kukuh dia nilainya, kita perjuangkan. Kita perjuangkan sampai mati pun ya. Iya. Seperti yang di partai tertentu itu karena dia tidak setuju tarik diri. Ada yang lain, nanti tak ada pula penghasilanku katanya. Betul. Masuk akal juga dinilai. Ini kan hanya kendaraan. Tetapi orang-orang seperti itu harus memiliki karakter yang kuat, Pastor. Iyalah. Harus mempunyai iman ini kan. Orang yang mempunyai integritas itu karakternya kuat, mempunyai iman yang kuat juga. Dan dia yakin akan imannya itu ya. Jadi biasanya itu orang yang mempunyai integritas ini sabar dia ya. Ada ujian, dihantam pun dia sabar. Tapi kalau dia beruntung tidak langsung melompat-lompat. Dia hanya bersyukur. Itulah orang yang mempunyai integritas. Kadang-kadang kan ada orang yang tiba-tiba kesulitan sedikit sudah putus asa. Tuhan kau bisa mengamuk kepada saya. Padahal kenapa rupanya? Anjingku tadi diambil orang katanya. Tapi kalau dia beruntung, kepada seluruh dunia disebarkan. Iya. Padahal hanya dapat ban sepeda. Seperti dan memang seperti dikatakan bahwa integritas juga orang yang berintegritas itu memilih. Itu sebenarnya ini ya. Iya. Mereka sikap jujur ini kita dan dapat dipercaya. Jujur, tulus dan dapat dipercaya. Inilah Anda bagaimana mempunyai integritas orang ini. Pasti saya yakin ada lah, Pastor. Jujur, apalagi tadi? Jujur, tulus dan dapat dipercaya. Tulus. Dan transparan dan konsisten. Ini juga kan. Iya. Dan
tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ini yang mempunyai integritas kan. Nah, ini yang penting, bertanggung jawab atas hasil kerja. Hasil kerjanya bertanggung jawab dia. Inilah orang yang punya integritas Jadi kan. kalau ada yang salah bukannya mencari kambing hitam. Dan membuat apa yang dimani. Oke, Itulah sebenarnya integritas kan. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dua hal ini sekarang lagi berlomba di tengah-tengah kita ya. Betul. Ini pragmatisme itu sangat ada di masyarakat. Ngapain payah-payah? Apakah kemudian keberimanan kita akan menunjang atau bisa menjadi bahan bakar dalam integritas? Seharusnya iman dulu kan, iman dari keimanan dulu yang kuat kan. Bisa mencapai tujuan, tapi jangan artinya menjadi pragmatisme. Ku ikuti aja dulu, nanti ku belokkan di sana kan. Enggak, tunjukkanlah. Kalau menurut saya presiden kita dari antara presiden Jokowi ini ada integritasnya ya. Kalau menurut saya betul dia kokoh kuat ya, tidak korupsi. Tidak anggota-anggota dewan tak tahu kita kan. Ada yang pragmatisme juga itu kan. Kemana alur ke situ, kita calonkan lain di presiden kan nanti dia calonkan. Tak ada pikirannya bagaimana untuk Indonesia, bagaimana untuk rakyat. Itu orang yang pragmatisme. Dan sebenarnya orang seperti ini jangan dipilih. Jangan dipilih. Jangan dipilih, ngapain? Akhirnya hancur negara kita. Tapi sialnya kan Pastor, kita seringnya menemukan dia adalah orang yang pragmatis setelah dia terpilih itu pula kan. Itulah diam-diam dia kan pura-pura disumbangnya kita padahal ada tujuannya kan. Itulah sumbang seragam. Sesudah siap disepakkannya kita. Di sini persoalan kita sekarang kan di tengah masyarakat maunya janganlah ada pragmatisme itu. Kita integritas. Tunjukkan integritas kita. Semakin Katolik semakin berintegritas. Sebagai guru tunjukkan, bukan menjadi guru menjadi pedagang kan gitu. Oke. Atau sebagai situ atau pertua atau ketua lingkungan atau pelayan luar biasa kan. Jangan menjadi pragmatisme. Wah bagus juga ini. Aku nanti yang membuat karena aku sudah ketua instansi borongan kuliah itu gereja itu katanya pula nanti kan. Aku pasir. Kan ini. Jadi kalau apa yang dikatakan kitab suci. Kalau kita lihat dari Roma kan. Inilah. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sampai situ dulu kan. Jadi sekalipun inilah orang yang mempunyai integritas. Surat Paulus kepada umat di Roma, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Dan apa lagi dikatakan? Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Dan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Inilah orang yang mempunyai integritas. Kita ulang di 17 itu ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadilah orang yang mempunyai integritas. Setuju? Setuju, Pastor. Oke. Selamat berintegritas. Jangan pragmatis. Terima kasih, Pastor. Oke.